Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ketemu lagi sama saya, bukan ketemu lagi ya berarti ya, kan kita baru ketemu nih ya. Oke, saya Gustiran Andaraga Wijaya, selaku voicemail pada podcast hari ini dan rekan saya. Andini Indar Putri. Oke, kita di sini mau bincang-bincang aja Kak Andini ya. Ya, Oke, kita bahas apa nih Kak tentang tema yang sekarang kita akan bicarakan nih? kita bahas tentang bijaksanakah keputusan kita. Oke, bijaksana keputusan kita ya Kak ya. Dari judulnya aja udah ini ya teman-teman ya, udah langsung merujuk pada satu pemikiran, bijaksanakah keputusan kita itu maknanya luas ya. Kalau kita bandingkan, ini saya langsung masuk aja ya. Kalau kita pikir masuk ke dalam lingkup organisasi, dalam sikap memilih suatu pilihan yang tepat untuk kemaslahatan organisasi dan juga untuk masyarakat kemaslahatan anggotanya, pasti kita juga harus berpikir bagaimana caranya memberikan keputusan yang tepat gitu. Nah, di situ yang dimaksud bijaksanakah keputusan kita itu. Ini kalau lingkupnya dalam organisasi ya kan Dini ya. Iya nih, Nah, dalam perihal ini ya teman-teman, dalam perihal bijaksanakah keputusan kita ini, kita sebenarnya ini mempertanyakan sesuatu nggak sih Kak jatuhnya iya dari dong Kandini? pasti. Menurut Iya Kandini dong. gimana? Ya kalau bijaksana itu pasti kita harus memutuskan sesuatu ya. Dimana kita harus memutuskan sesuatu yang tepat menurut kita. Bukan menurut kita juga, tapi menurut orang lain juga harus tepat. Oke, berarti ibaratnya kita harus punya sesuatu yang bisa mewadahi kedua belah pihak ya. Bukan hanya untuk kepentingan sendiri, individu, ataupun apa ya, untuk perihal-perihal lainnya, tapi juga kita harus memandang keputusan ini baik atau tidak untuk kita. Berkaca dengan apa nih yang lagi booming sekarang ya teman-temannya. Oke, kita ngomongin terkait masalah soal kebijakan-kebijakan yang mungkin ya menjadi polemik nih pada saat sekarang nih. Karena kebijakan-kebijakan yang dirasa menurut orang lain itu dan menurut instansi tersebut adalah bijak, tapi dalam tanggapan orang lain itu dan menurut instansi tersebut adalah bijak, tapi dalam tanggapan orang lain itu nggak bijak gitu loh. Bener nggak sih, Kandini? Dalam masalah ini tuh gimana ya? Kalau kita pikir-pikir nih ya teman-teman ya, gimana sih solusi kita gitu? Karena percuma nih ya kalau kayak kita nih ya, seorang intelektual kan. Dari mungkin yang dengar ini mungkin ada yang udah kerja, ada yang mungkin masih maba ataupun mungkin dari teman-teman yang sebaya sama saya. BDW saya semester 6, saya umur 21 ya kan. Mungkin dari teman-teman ada yang sebaya sama saya dalam segi umur itu ataupun jenjang akademis. Dalam kebijakan ini dirasa dapat ini ya, dapat kita tarik ulur gitu loh. Apakah keputusan yang dipilih itu benar atau salah gitu? Bukan benar atau salah sih. Dapat memberikan kemaslahatan untuk orang-orang banyak atau hanya untuk diri sendiri atau hanya untuk kepentingan golongan gitu loh. Karena dari yang kejadian-kejadian ya pada zaman-zaman sekarang ya kan, era-era Covid lah teman-teman. Saya nggak bisa sebut era ya, mungkin zaman-zaman Covid nih ya. Karena kalau era jatuhnya ntar lama ya kan. Gimana sih caranya biar kita memberikan solusi yang baik gitu? Karena di sini kan juga ada kita ya Kandin ya, dalam bercerita dan juga dalam berdiskusi. Jadi kita tuh pengen ngebahas tentang terkait gimana sih caranya kita memilih keputusan yang tepat gitu ya. Kalau menurut saya adalah bagaimana kita memilih keputusan yang tepat itu kita lihat dulu dari permasalahan yang ada. Kira-kira permasalahannya seperti apa nih? Misalkan masalah A bisa dipecahkan dengan plan-nya dari plan teman kita si satu gitu kan. Tapi si dua ini menyarankan plan-nya dua gitu loh. Karena menurut teman kita yang kedua ini, plan 2 itu lebih bagus daripada plan satu. Nah, cuman masalahnya adalah dari
dua pendapat ini, apakah kita akan sandingkan kedua pilihan tersebut, ya kan, plan tersebut, plan 1 dan plan 2, ataukah kita akan memilih salah satu dari kedua plan tersebut. Jadi pilih salah satu plannya aja. Plan yang satu atau plan yang dua nih, gitu kan. Itu tergantung dari bagaimana cara pandang teman-teman dan bagaimana cara pandang orang-orang yang ada di sekitar teman-teman dalam menyikapi permasalahan tersebut. Kayak mungkin ini ya, saya akan merujuk terkait masalah ekonomi nih zaman-zaman sekarang nih. Mungkin teman-teman sudah pada tahu ataupun sudah ngerti nih terkait ekspor impor, ya kan? Teman-teman juga bisa menarik kesimpulan dari terkait masalah ekspor impor ini. Teman-teman mungkin sudah dengar headline berita yang dimana beras pun saja kita impor gitu loh. Padahal kita punya beras yang dari hasil jerih payah petani kita itu bisa dimakan. Tapi kenapa tidak didistribusikan? Betul gak sih Kak Andini? Kak Andini tahu gak sih terkait masalah ini? Mungkin Kak Andini bisa jelasin terkait info-info soal ekspor impor, kenapa beras di Indonesia nggak dipakai, tapi kita malah pakai beras yang impor gitu. Nah, jadi kalau untuk masalah kebijakan impor beras nih ya Kak Gusti. Kalau dari tujuan Pak Jokowi itu sebenarnya baik loh Kak. Dia itu mau menurunkan harga beras di pasaran biar jumlahnya tuh nggak langka gitu. Jadi biar harga berasnya nggak tinggi, apalagi kalau mendekati hari raya gitu Kak. Nah, tapi di sisi lain Kak, kalau misalkan impor beras tuh, jadi beras dari lokal itu kurang Kak, kurang diminati. Jadi tetap aja merugikan petani jadinya. Jadi harga jual beras lokal tuh turun juga, Kak. Berarti kayak ini ya, dari kebijakan tersebut juga ada gitu loh teman-teman, titik masalah yang misalnya dapat kita pikirkan baik-baik gitu. Terutama dalam perihal yang tadi barusan disampaikan ya sama Kak Andini, terkait kebijakan-kebijakan tersebut pasti ada alasannya gitu. Tapi maksudnya adalah kenapa kita nggak bisa memberikan ataupun mungkin dari pihak petinggi yang menyarankan untuk tidak menggunakan beras lokal kita gitu ya. Kenapa sampai menumpuk gitu loh? Kenapa pemberdayaan berasnya tersebut nggak digunakan dengan hal-hal yang baik gitu loh? Atau mungkin bisa ya kan ya kita 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 gunakan beras itu untuk sesuatu yang lebih berguna lagi. Misalkan beras itu kita distribusikan ke orang-orang yang membutuhkan ataupun hal-hal lainnya gitu loh. Karena dari headline berita yang waktu itu sempat saya baca ya teman-teman ya, ada di mana kondisi beras beras lokal kita itu ibaratnya busuk gitu loh, sampai kita bingung nih, kok bisa ya beras kita sebanyak itu busuk, tapi kita punya beras banyak, terus kita lebih milih impor beras gitu loh. Jadi mungkin kenapa bisa terjadi seperti itu gitu loh. Dan kenapa pihak petinggi pemerintah melakukan hal tersebut gitu. Karena di balik situ ada konklusi-konklusi yang dimana harus bisa dipikirkan baik-baik gitu loh teman-teman. Karena benar tadi dari kata Kak Andini ada minat juga dari pasar ya kan. Konsumen lebih menyukai beras impor daripada beras lokal ya kan. Karena mungkin dari mutunya, dari tekstur ya kan, atau mungkin ya gimana sih kita mau cari ciri-ciri beras yang bagus gitu kan ya. Mungkin teman-teman bisa ngecek di pasar-pasar ataupun di warung ya kan, kalau mau beli jajan biasanya suka mainin beras tuh kan. Sebelum nunggu orangnya datang beli, kemudian sambil mainin beras gitu. Mungkin itu ya jadi contoh bijaksanakah keputusan kita. Tema yang akan kita sampaikan pada hari ini adalah yang kita sampaikan barusan itu merujuk kepada pandangan tersendiri dan juga pandangan orang lain juga. Jadi kita harus melihat dari dua sudut pandang gitu. Kalau menurut kita itu adalah benar dan kalau menurut kita adalah salah gitu, belum tentu menurut orang itu juga sama seperti kita. Dan kita harus menyatukan dua pandangan itu. Kenapa dia berpikir benar ataupun kenapa dia berpikir salah, ya kan? Kenapa kita berpikir salah ataupun kenapa kita berpikir benar gitu. Tapi di sisi lain bertolak belakang sama pemikiran orang-orang. Jadi kebijakan dalam menentukan keputusan itu harus didasari dengan pola pikir yang cermat juga, dan juga
kita juga harus berpikir lebih lebih objektif lagi karena kita kan niatnya untuk memberikan suatu tanggapan yang bagus dan hasil yang baik juga teman-teman. Jangan menggunakan kepentingan teman-teman sebagai apa ya bahasanya? Sebagai tujuan tersendiri gitu. Jadi hanya mementingkan yang penting saya untung, yang kalau Anda nggak untung ya saya bodoh amat gitu. Itu jangan sampai teman-teman. Jadi bijaksanalah dalam memilih keputusan, pikir baik-baik, pikir matang-matang, teruslah berdiskusi dan berdialektika ya kan. Asik. Mungkin dari saya itu. Kalau dari Kandini gimana nih Kandini? Ada lagi nggak mau ditambahin nih buat teman-teman podcast? Iya Kak, jadi kalau ada suatu keputusan nih, kita tuh harus bisa meng-compare Kak, keputusan yang satu dan lainnya. Mana sih keputusan yang paling tepat? Bukan tepat menurut kita juga, tapi kita harus mikirin juga menurut orang lain Kak. Jadi keputusan yang kedepannya itu, nggak menjadi masalah gitu Kak. Oke, thank you dari Kak Andini udah bisa didengar ya teman-teman semua. Mungkin sekian aja ya dari kita. Kami pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker, jangan lupa untuk selalu cuci tangan dan beraktivitas seperti biasa ya selayaknya teman-teman berkegiatan ya. Oke, akhirul kalam, bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.